Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Praktikum Teknik Pengadaan pertemuan ke-11. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang negosiasi. Sebenarnya apa sih itu pengertian negosiasi? Negosiasi itu adalah sebuah bentuk interaksi sosial saat pihak-pihak yang terlibat berusaha untuk saling menyelesaikan tujuan yang berbeda dan bertentangan. Pada kegiatan pengadaan, negosiasi biasanya dilakukan pada saat penyusunan kontrak kerjasama. Kegiatan ini biasanya dilakukan untuk menghilangkan adanya ketidaksesuaian yang dirasakan dari pihak satu dan pihak lainnya. Sebelum melakukan negosiasi, pastinya kita harus menentukan strategi yang akan kita pilih sebelum menjalankannya. Nah, strategi yang kita pilih itu akan berbeda-beda tergantung pada posisi ataupun di mana item yang akan dibeli ataupun diadakan. Nah, kita dapat mengetahui posisi dari item yang akan dibeli itu berdasarkan matriks Kraljic yang sudah tersedia. Di dalam matriks Kraljic ini terbagi menjadi 4 kuadran. Yang pertama itu adalah routine materials, selanjutnya adalah leverage materials, yang ketiga adalah core materials, dan yang terakhir itu adalah bottleneck. Untuk strategi negosiasinya ataupun strategi cost savingnya, kalian bisa baca sendiri sesuai dengan kuadran masing-masing. Nah, sebelum itu kita juga perlu tahu apa sih strategi dari negosiasinya. Strategi negosiasi itu terbagi menjadi 4 dan seluruhnya itu ada pada sudut pandang buyer. Yang pertama itu adalah strategi win-loss. Nah, untuk win-loss ini, buyer akan berusaha untuk mencapai isu yang diinginkan. Jadi, dia akan mencoba untuk mencapai hasil yang diharapkan tanpa memikirkan dan mementingkan hubungan dengan si supplier itu. Jadi, biasanya untuk yang win-loss ini adalah hubungan jangka pendek. Yang kedua itu adalah strategi win-win. Di strategi ini, kedua belah pihak akan mencari jalan keluar yang sama-sama memenangkan kedua belah pihak. Jadi pihak satu tidak merasa dirugikan dan pihak kedua pun juga. Nah, biasanya ini tuh untuk hubungan jangka panjang karena masih memikirkan relationship antara buyer dan juga supplier. Sebenarnya taktik negosiasi dalam strategi win-win ini tuh tidak terlalu banyak. Yang paling umum itu adalah open cost. Jadi buyer dan supplier itu saling membuka harga dan biaya dari barang-barang yang akan diadakan ataupun jasa yang akan dinego dan menetapkan biaya yang paling sesuai untuk kedua belah pihak. Jadi sama-sama tidak merasa dirugikan. Selanjutnya adalah strategi loss win. Strategi ini merupakan strategi yang mementingkan jangka panjang, di mana buyer akan mengalah dan memenangkan si supplier. Kenapa? Karena menurut buyer, relationship-nya itu lebih penting daripada isunya. Lain halnya dengan strategi loss-loss di mana kondisi isu dan relationship sama-sama kurang penting. Selanjutnya itu adalah gaya-gaya negosiasi. Yang pertama itu adalah kolaborasi. Kolaborasi itu si negosiator ini memiliki gaya sebagai pemecah masalah yang mencari kesepakatan win-win yang memuaskan kedua belah pihak. Sedangkan kompetensi itu dia menumbuhkan suasana konflik. Jadi senang, dia tuh suka menang dan memenangkan pihaknya sendiri gitu loh, dan memandang sebagai pertandingan. Nah, kalau akomodasi dia itu lebih memecahkan masalah dengan membantu lawan. Jadi dia membantu lawan itu memecahkan masalahnya dan sangat menjaga dan menghargai relasi kalau akomodasi. Selanjutnya itu ada menghindar. Jadi biasanya kalau yang menghindar itu si negosiator ini tuh lebih tidak produktif terhadap konflik-konflik yang ada dan tidak menyukai konflik. Jadi dia lebih baik menghindar daripada menimbulkan sebuah konflik dan ketidakkesepakatan. Nah, untuk yang terakhir itu adalah kompromi. Berarti si negosiatornya itu memegang kejujuran dan senang menjaga hubungan baik. Jadi intinya dia itu sebisa mungkin melakukan kompromi kepada si pihak lawannya. Nah, supaya nego ini berjalan dengan efektif dan efisien, ada 5 langkah yang harus ditempuh. Yang pertama itu persiapan dan perencanaan. Yang kedua, menetapkan peraturan dasar. Yang ketiga, jelaskan dan berikan alasan kondisi kita. Yang keempat, perundingan dan pemecahan masalah. Dan yang terakhir itu adalah penutupan dan implementasi.
Untuk detail dari langkahnya bisa kalian baca-baca sendiri ya di modul ini. Nah, sekarang kita lanjut ya untuk kegiatan praktikum hari ini. Kegiatan praktikum hari ini mungkin beda dengan kegiatan praktikum teknik pengadaan sebelumnya, karena pada hari ini kita akan membagi kelas menjadi 2 kelompok besar, yaitu kelompok A dan kelompok B. Nah, di kelompok A ini akan berperan sebagai pihak pembeli, sedangkan kelompok B akan berperan sebagai pihak penyedia. Kasusnya adalah pengadaan pakaian seragam bagi 1.000 karyawan pabrik bagian produksi yang tersebar di 5 pabrik yang tersebar di Jakarta, Karawang, Surabaya, Medan, dan Makassar. Kelengkapan seragamnya itu adalah sepatu, penutup kepala, sarung tangan, celana panjang, kemeja lengan panjang, ataupun kemeja lengan pendek. Nah, untuk panduan bagi kelompoknya itu, perusahaan mempunyai anggaran maksimal untuk satu set seragam. Satu set itu yang ini ya, yang sepatu dan lain-lainnya itu maksimal 750.000. Nah, kita tuh harus menentukan spesifikasi seragamnya. Pihak penyedia atau B menyusun HPP. Jadi si pihak B itu menyusun harga pokok penjualan yang kira-kira nanti akan dikeluarkan. Dan pihak A itu menyusun harga perkiraannya, harga perkiraan sementaranya. Nah, selanjutnya itu untuk bahan negonya itu kira-kira itu ada beberapa kriteria nih. Ada di harganya, ada di pengukurannya, dan waktu penyelesaiannya. Selain itu, boleh juga kalian tambahin variabel-variabel lain yang dianggap perlu oleh kelompok A ya, untuk kelompok A. Bahan seragamnya itu kain drill, model seragamnya itu terlampir di bawah ya, ada gambarnya di bawah. Nah, selanjutnya itu pendistribusiannya dilakukan ke kantor cabang. Terus informasinya tuh kalau bisa kalian kumpulin sebanyak mungkin. Selanjutnya kita juga harus tentuin peran dalam masing-masing anggota kelompok. Itu juga nanti aku jelasin di bawah. Dan tentukan target dalam proses negosiasi tersebut. Setelah itu nanti kalian bisa buat kesimpulan atau kesepakatan selesai dari hasil negonya tadi ya. Nah, ini adalah gambar-gambar seragam ataupun kriteria yang akan kita cari nih. Kira-kira seperti ini gambarnya. Nah, untuk perannya sendiri itu dibagi menjadi 3. Jadi dalam satu kelompok besar itu ada kelompok kecil, yaitu dibagi menjadi 3. Ada negosiator, di mana si negosiator ini adalah orang-orang yang melakukan proses nego dengan pihak lainnya. Jadi yang akan melakukan dialog secara langsung dengan pihak A ataupun pihak B sesuai dengan peran kalian masing-masing. Nah, selanjutnya itu ada bagian purchasing. Nah, untuk bagian purchasing ini dia itu adalah orang-orang yang meresearch, jadi yang akan menyusun HPS dan HPP-nya. Jadi dia akan meresearch atau mencari tahu dan mencari informasi sebanyak mungkin untuk mendapatkan informasi-informasi yang valid, baik kayak dari bahan kain drillnya ataupun harga di pasaran sekarang berapa. Pokoknya itu bagian orang-orang purchasing. Selanjutnya ada notulensi. Notulensi itu adalah orang-orang yang akan mencatat ataupun merekap baik kesepakatan ataupun percakapan dan dialog dari pihak A dan pihak B. Nah, notulensi ini juga nanti akan membacakan hasil dari catatan yang dia tulis di akhir proses negosiasi. Sekian penjelasan untuk praktikum di pertemuan 11 kali ini. Untuk pertanyaan yang lebih kompleks lagi bisa kalian tanyakan kepada kakak-kakak asdos kalian masing-masing. Dan untuk simulasi akan dilakukan Zoom meeting bersama dengan dosen dan juga asisten dosennya. Untuk jadwalnya dan pembagian kelompoknya juga bisa kalian tanyakan langsung kepada asisten dosen kalian masing-masing ya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, stay healthy.